presentasi dari narasumber kita yang kedua, yaitu Nurse Hermin Mardiana, Sarjana Keperawatan, yang akan menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan pada anak dengan COVID-19. Sambil menunggu, saya akan membacakan CV beliau. Nurse Hermin Mardiana, Sarjana Keperawatan, tempat tanggal lahir Jakarta 28 September 1979. Beliau adalah perawat primer di PICU RSCM dan juga sangat aktif mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan PICU. Bapak dan Ibu hadirin yang saya banggakan dapat mempersiapkan pertanyaan melalui chat dan nanti akan ada kesempatan bertanya secara live. Nurse Hermin dapat diaktifkan video dan suaranya, waktu kurang lebih 25 menit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi atau sharing tentang pengalaman saya merawat pasien anak dengan COVID-19 di ruangan Pediatric Intensive Care Unit. Terima kasih juga kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya juga untuk sharing tentang materi ini. Kita mulai aja, selama kurang lebih 20 menit kita akan berbagi atau sharing tentang pengalaman apa aja sih yang bisa kita lakukan ketika kita merawat pasien dengan COVID-19. Kemudian saya tidak akan banyak bercerita, tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Yogi secara jelas apa itu COVID, kemudian angka kejadiannya, kemudian gimana prevalensinya, angka kematiannya untuk pasien anak itu sendiri. Saya hanya di sini berbagi atau sharing tentang perawatan untuk di PICU. Kita tahu apa itu coronavirus atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Kita tahu dia awal muncul adalah di akhir tahun 2019, kemudian muncul di negara lain sekitar awal tahun 2020, kemudian dia berwisata ke Indonesia sekitar jadi virus COVID-19 bertamasya ke Indonesia ini. Untuk kasus di PICU sendiri terkonfirmasi sekitar di PICU RSCM sendiri sekitar pertengahan bulan Maret 2020. Apa sih coronavirus itu? Adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia, di mana beberapa jenis virus tersebut dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, dimulai dari tanda gejala adalah batuk, pilek, hingga yang lebih serius sehingga dia bisa masuk ke dalam fase yang kritis sehingga perlu perawatan di PICU, yaitu tentang Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan SARS, di mana coronavirus ini jenis baru yang dapat menyebabkan COVID-19, di mana kita tahu sebenarnya kita mempunyai penyakit yang lebih dan susah untuk disembuhkan, yaitu TB. Tetapi karena TB itu sudah ada vaksinnya dan sudah ada pengobatannya, sehingga kita tidak begitu merasakan ketakutan. Sedangkan si virus corona ini adalah virus baru di mana kita tahu belum ada vaksin yang dapat mencegahnya, dan pengobatannya juga belum pengobatan yang pasti belum kita ketahui juga. Sehingga pada awal munculnya virus ini untuk teman-teman kami di PICU mengakibatkan suatu takutan yang mendalam, di mana kita belum tahu ini jenisnya apa, kemudian cara pencegahannya itu seperti apa, kemudian untuk penularannya itu seperti apa, kemudian apa sih yang harus kita siapkan untuk diri kita sendiri, petugas kesehatan, agar tidak menularkan dari pasien ke petugas, ataupun dari petugas ke pasien juga, ataupun nanti dari tenaga kesehatan dengan orang-orang yang di rumah, sehingga mengakibatkan kecemasan yang sangat berat kepada teman-teman kami di PICU. Kemudian saya kilas sedikit untuk saat ini ruangan PICU sendiri
bergabung dengan kiamat, itu istilah kami untuk di Kiara Ultimate, sebutan kami agar kami tidak menjadi stres, sehingga kami memunculkan suatu singkatan bergabung di Kiara Ultimate itu sekitar pertengahan bulan April 14 kami bergabung di Kiara. Sampai saat ini pun kami masih, hanya ruangannya berbeda. Untuk bulan April kami berada di IGD, sekarang sudah bergabung dengan tim intensif yang lain, yaitu ICU dan HCU untuk dewasa. Next. Yang paling penting untuk alurnya kami di PCRSM sendiri untuk menerima pasien dengan COVID adalah transfer, entah itu dari IGD pusat ataupun dari ruang rawat yang memang dicurigai terkonfirm dengan COVID-19. Apa aja sih yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan transfer antar ruang, entah itu dari IGD ataupun ruang rawat? Yaitu yang pertama, selama transport kita harus tetap menjaga status tanda-tanda vital pasien tetap stabil. Kemudian kita menggunakan APD level 3 yang tentu didapat dari ruangan masing-masing. Kemudian ambulans. Nah, kebetulan ruangan ataupun gedung Kiara Ultimate itu berada di ujung, sedangkan IGD di tengah, sehingga ketika kita melakukan transport, kita harus membutuhkan bantuan dari ambulans. Nah, ini contohnya ketika kami melakukan transfer kepada pasien, entah itu dari IGD ke ruangan kami, ataupun misalnya dari PICU ke ruangan transfer selanjutnya. Misalnya pasien dengan CKD, dia membutuhkan HD. Nah, HD itu kebetulan awal April itu belum tersedia di Kiara Ultimate, tetapi dengan sistem yang baik, perbaikan setiap hari, untuk saat ini untuk HD sudah tersedia di Kiara Ultimate. Tapi ini waktu transfer ini adalah belum, sehingga kita tetap harus menjaga tanda-tanda vital si pasien agar tetap stabil, sehingga ketika transfer pasien tidak timbul masalah yang tidak diinginkan. Next. Next. Next, Mas. Proses keperawatan yang kita lakukan untuk pasien dengan COVID-19 pada prinsipnya adalah sama. Yang membedakan adalah ketika kita melakukan suatu tindakan di mana kita tahu COVID-19 ini penularannya secara tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Yade, bisa secara droplet dan airborne. Nah, proses asuhan keperawatan yang biasa kita lakukan tahap-tahapnya sama seperti kita melakukan proses keperawatan kepada pasien-pasien yang lain. Dimulai dari pengkajian keperawatan, kemudian dari pengkajian kita membuat diagnosa keperawatan, kemudian melakukan intervensi keperawatan, melakukan implementasi keperawatan, dan yang terakhir adalah evaluasi keperawatan. Next. Next, Mas. Ya, saya hanya mengangkat yang penting-penting saja untuk dalam proses keperawatannya, yaitu tentang apa sih yang bisa kita lakukan atau kita melakukan intervensi maupun implementasi untuk perawatan anak dengan COVID-19. Yang pertama adalah observasi status respiratori, kemudian periode demam, di mana kemudian kebutuhan nutrisinya, pemberian rasa aman, kemudian infeksi kontrolnya. Next, Mas. Next. Kemudian pemenuhan kebutuhan coping klien dan keluarga, kemudian pemenuhan kebutuhan informasi dan kolaborasi dengan tim kesehatan yang lainnya. Next. Nanti akan saya jabarkan satu persatu tentang perawatan-perawatan ini. Next. Next, Mas.
perawatan yang pertama tentang observasi status respiratori. Observasi status respiratori apa aja sih yang harus kita kaji pada status respiratori pasien? Yang tadi ya, tentang pola nafasnya seperti apa, kemudian frekuensi nafasnya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Yogi bahwa untuk anak ini memang kompleks ya, karena kita tidak bisa menyamaratakan antara usia 1 sampai 18 itu sama semua dari sistem respirasi ini. Misalnya contohnya saja RR anak usia 0 sampai 1 tahun pasti akan berbeda dengan anak usia sekitar 5 sampai 6 tahun. Jadi kalau untuk perawat anak memang harus mengetahui masing-masing ataupun nilai range normal dari masing-masing tanda-tanda vital tersebut, antara RR, kemudian tekanan darah, kemudian suhu, dan macam-macam. Apa aja sih yang harus kita kaji? Tadi sudah kita menilai fungsi respiratorinya seperti apa, kemudian dia terpasang ETT atau tidak, kemudian kalau dia terpasang ETT untuk pencegahan terjadinya penularan secara airborne, kita tadi sudah jelaskan bahwa kita harus menggunakan close suction sesuai dengan ukurannya, sehingga kita meminimalkan disconnect antara ventilator dengan udara luar gitu. Karena itu akan beresiko terhadap kita sebagai tenaga kesehatan tertular dengan COVID-19 ini. Kemudian pola nafasnya seperti apa? Kemudian tanda-tanda vitalnya seperti apa? Yang pasti kita maunya semuanya normal aja gitu. Karena gagal nafas dan henti nafas dan henti jantung pada anak yang sekitar 80% terjadi dikarenakan adalah kegagalan dari ataupun hambatan dari jalan nafas itu sendiri. Next, Mas. Next. Periode demam. Periode demam ini di mana kita tahu? Sebelumnya, Mas. Periode demam. Periode demam ini di mana kita tahu dari tanda dan gejalanya saja tadi sudah ada jelas ya, ada batuk, kemudian ada demam. Nah, untuk meminimalkan atau mengatasi periode demam ini untuk dipicu sendiri kita bisa melakukan namanya cooling, blanket cooling gitu. Jadi kita bisa ketika dia demam sebelum kita masuk ke dalam kolaborasi dengan tim kesehatan yang lain, kita bisa melakukan intervensi ataupun implementasi secara sendiri, misalnya suhu lingkungannya seperti apa, kemudian belum Mas, suhu lingkungannya seperti apa, kemudian ketika dia akan panas, apa sih tindakan yang harus kita lakukan, pasti ada fase ataupun proses yang akan dialami si anak ketika dia akan demam tinggi. Contohnya, dia akan menggigil, kemudian akarannya hangat, akan dingin. Nah, ketika kita menemukan suatu kasus seperti itu, kita harus memberikan misalnya selimut tebal ataupun dengan kompres ataupun blanket dengan suhu yang 38 ataupun 39 sampai dengan periode demamnya memuncak, baru kita lakukan cooling ataupun menggunakan blanket cooling. Next, Mas. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan nutrisi. Kebutuhan nutrisi tetap harus kita penuhi walaupun pasien tersangka gitulah COVID-19. Kebutuhan nutrisi itu bisa kita penuhi melalui nutrisi enteral ataupun parenteral sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, dalam pengkajian awal kita sangat penting mengetahui berat badan ataupun tinggi badan si anak untuk menghitung kebutuhan nutrisi berapa sih yang harus kita berikan kebutuhan nutrisinya ini. Tadi dijelaskan bahwa yang akan memperberat kondisi
dari COVID-19 ini adalah komorbidnya. Untuk di anak itu bermacam-macam kasus yang kami rawat di Picus RSCM sendiri, entah itu dari atas persarafan, kasus persarafan, neurologi, kemudian respiratori, kemudian hematologi, nefrologi. Jadi yang memperberat sebenarnya adalah kondisi-kondisi komorbidnya itu sendiri, ataupun kondisi-kondisi penyakit primernya si anak tersebut. Nah, kebutuhan nutrisi ini sangat-sangat diperlukan untuk anak. Kita tahu bahwa Indonesia tadi sudah dijelaskan bahwa angka kejadian gizi buruk masih banyak di daerah-daerah, sehingga kebutuhan nutrisi ini sangat penting kita berikan kepada pasien dengan COVID-19. Entah itu nanti enteral susunya pun untuk anak akan bermacam-macam, tidak seperti dewasa ya. Nanti bisa ada susunya ada SGM ataupun makan cair, jadi merek ya. Dan untuk nutrisi TPN kita bekerja sama dengan bagian farmasi untuk melakukan packing sehingga tidak menjadi sarang infeksi ketika kita membuat TPN itu sendiri. Lanjut Mas. Lucu ya Bu anaknya Bu, Bapak-bapak. Pemberian rasa aman. Pemberian rasa aman ini sangat penting untuk anak dengan COVID-19, di mana untuk anak bayi ataupun anak yang dirawat di Picu tidak istilahnya tidak ditunggui oleh orang tuanya, sehingga dia pure benar-benar dirawat oleh kami sebagai perawat Picu itu sendiri, sehingga segala tindakan dari kita untuk memberikan rasa aman dan nyaman untuk si pasien itu sendiri. Next Mas. Kemudian infeksi kontrol. Infeksi kontrol sangat penting sekali kita jaga, di mana infeksi kontrol itu sangat-sangat penting untuk kesembuhan pasien juga. Jangan lupa kita tetap melakukan pengumuman, kemudian hand hygiene, walaupun kita pakai sarung tangan ya. Ketika menggunakan APD level 3 pasti kan kita menggunakan sarung tangan. Jangan lupa tetap mengganti sarung tangan kita antar pasien. Jangan ketika kita melakukan implementasi terhadap pasien A, kemudian kita akan melakukan implementasi pada pasien B, kita tidak mengganti sarung tangan ataupun mencuci tangan kita. Yang jelas sarung tangan itu harus kita tetap kita ganti ya, jangan dari datang sampai pulang sarung tangannya itu aja. Kemudian infeksi kontrol ini untuk anak sangat-sangat beresiko sekali, di mana imun untuk anak itu belum begitu matang, sehingga ketika dia melawan infeksi yang mungkin ditularkan oleh tenaga kesehatan, tidak bisa melawan virus-virus yang lain. Lanjut Mas. Lanjut. Ya lanjut. Yang selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan kopi. Sebelumnya Mas. Pemenuhan kebutuhan coping klien dan keluarga. Nah, coping klien dan keluarga di mana kita tahu ketika anak itu dirawat di ruang Picu sendiri, keluarga tidak mendampingi si pasien, sehingga mungkin ada kecemasan dari si pasien, mungkin itu yang besar ya, ataupun dari keluarga yang di luar, sehingga untuk memenuhi kebutuhan coping keluarga dan klien dan pemenuhan kebutuhan informasi ini kami gabung. Untuk di Kera sendiri kami menyediakan pojok sahabat, di mana pojok sahabat itu tempat untuk berkomunikasi antara dunia dalam dan dunia luar. Dunia luar itu adalah keluarga dan dunia dalam itu adalah kami, tenaga kesehatan.
Kami menyediakan pojok sahabat itu untuk berkomunikasi antara dunia luar dan dunia dalam, sehingga keluarga mendapat setiap harinya sekitar pukul 13 sampai 14 kami meluangkan waktu untuk keluarga untuk bertanya masalah-masalah yang terjadi dengan si pasien, kemudian pengobatan apa yang telah didapatkan oleh si pasien, kemudian kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh kami di dalam kepada keluarga pasien. Kami juga menyediakan atau memperbolehkan untuk video call. Tapi yang menjadi kendala sekarang adalah ketika video call melihat kondisi anaknya, kemudian di capture dan menjadikan itu suatu apa ya, kalau orang bilang status lah gitu, itu yang masih mungkin menjadi PR kami gitu, apakah itu diperbolehkan atau tidak gitu. Kebutuhan informasi tadi juga tetap di pojok sahabat kita kita menyediakan waktu untuk keluarga juga, informasi-informasi apa yang dibutuhkan oleh keluarga, sehingga untuk mengurangi kecemasan keluarga di luar ketika tidak menemui anaknya. Kemudian coping keluarga ini kita perlu kita kuatkan ketika mungkin kondisi si anak perburukan, walaupun nanti ketika swabnya negatif, tetapi kan karena dia belum keluar hasil tersebut, ada kecemasan dari keluarga ketika mungkin nanti anaknya tidak tertolong dan meninggal, kemudian akan diproses sesuai dengan prosedur COVID. Nah, itu yang mungkin menjadi permasalahan juga untuk kami di PCRCM. Keluarga atau mungkin keluarga intinya akan menerima, tetapi yang di luar dari keluarga inti itu tidak menerima. Contohnya misalnya pamannya, kakeknya gitu. Dia tidak terima bahwa si cucu ataupun keponakannya ini dikatakan terkonfirm dengan COVID-19. Itu yang masih menjadi kendala di kita untuk sebelum-sebelumnya, bahwa keluarga belum bisa menerima bahwa anaknya dikatakan terpapar oleh COVID-19. Jadi mungkin masih menjadi PR buat kami di PICU RSCM sendiri untuk memberi penjelasan yang sedetail-detailnya. Kemudian lanjut Mas. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kolaborasi dengan tim kesehatan lain, di mana kita tahu kita tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa melakukan semuanya sendiri, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan tim lain. Contohnya ya tadi HD, ruangan HD, kemudian dengan dokter, dengan dietitian, kemudian dengan farmasi untuk kebutuhan obat-obat pasien, kemudian porter untuk alur ataupun tentang pemeriksaan lab, kemudian petugas analis dan lain-lainnya. Itu sangat penting kita lakukan. Nah, ini adalah contoh ruangan kami sekarang yang dikira di lantai 4 untuk yang di bawah. Untuk yang di atas adalah di gambar ini pasien kami yang alhamdulillah hasilnya terkonfirm positif, tetapi setelah dia awalnya negatif, kemudian positif, kemudian 2 kali swab negatif, akhirnya dipindahkan ke PICU pusat. Ini waktu kami di lantai 1. Next. Ya, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sharing untuk teman-teman semua. Bila ada pertanyaan boleh monggo. Kemudian untuk teman-teman PICU sendiri yang mungkin hadir di sini, tetap semangat untuk kita, sehat-sehat selalu untuk kita. Kemudian untuk teman-teman nurse di luar sana, tetap semangat juga untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Nurse Hermin atas materi yang telah disampaikan. Mohon berkenan untuk menunggu sesi tanya jawab setelah narasumber yang ketiga. Baik, hadirin sekalian, kami panggilkan narasumber yang ketiga, yaitu Nurse Gortab Sitohang, Sarjana Keperawatan MPH, yang akan menyampaikan materi tentang strategi pengendalian infeksi di era pandemi COVID-19. Sambil menunggu, saya akan membacakan CV beliau. Nama Nurse Gortab Sitohang, Sarjana Keperawatan MPH, tempat tanggal lahir Samosir 1 Desember 1973. Beliau adalah Sekretaris Komite PPI RSCM dan juga beliau sangat aktif dalam publikasi dan pedoman terkait PPI. Bapak dan Ibu hadirin yang saya banggakan, untuk kesempatan ini dapat mempersiapkan pertanyaan. Kepada Nurse Gortab untuk bersiap, mohon diaktifkan video dan suaranya. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya Nurse Gortab Sitohang. Terima kasih untuk moderator. Sebelumnya, videonya saja. Ya. Oh, mohon maaf, videonya saya nggak bisa ini dari sini. Jadi, oh ya, ini bisa kayaknya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi materi saya adalah tentang pengendalian infeksi di era COVID-19. Ya, jadi materinya materinya tadi sudah. Halo? Ya, sebentar. Ya, terima kasih. Jadi saya akan menyampaikan tentang PPI. Jadi intinya adalah pencegahan penularan infeksi adalah kita ini peserta memahami tentang konsep pencegahan COVID-19, ya. Biar saya yang operasionalkan ininya ya, mengoperasionalkan host, biar saya bisa mengoperasionalkan sendiri slide-nya ya. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau masuk ke dalam standar, kita masuk standar PCI itu termasuk adalah di penularan infeksi di PCI 8, pencegahan prevention control infeksi 8, PCI 8.1, PCI 8.2 dan PCI 9. Tentang edukasi itu masuk di PCI 10 dan PCI 11. Kalau standar dari SNARS itu termasuk di PPI. Di PPI itu ada 31 elemen penilaian dan ada sekitar 130 penilaian elemen, ya. Ada 350 elemen penilaian. Jadi termasuk banyak. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Dr. Yogi dan teman saya, sahabat saya, tadi sudah juga menyampaikan. Yang paling utama kita memahami sebagai petugas kesehatan adalah yang berisiko tinggi itu adalah usia lanjut, riwayat penyakit kardiovaskuler dengan penyakit DM, penyakit pernapasan kronis, riwayat penyakit kanker. Kemudian penularannya itu adalah tadi disampaikan kontak erat. Kontak erat definisinya adalah kayak kita berkontak kurang dari 1 meter, di mana pasien maupun petugas tidak menggunakan alat pelindung, tidak melakukan kebersihan tangan, dan juga tidak menggunakan APD yang sesuai indikasi. Kemudian pencegahannya adalah kita melakukan edukasi, kemudian kewaspadaan standar dan keuangan transmisi, PHBS, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
Nah, kita belajar dari kasus-kasus yang sudah ada beberapa penelitian di beberapa negara. Jadi ternyata transmisi atau kematian itu bisa dicegah untuk petugas kesehatan di dunia, ya. Yang menarik adalah memang rata-rata penyebab kematian itu adalah 25 tahun di atas usia lanjut, tapi bisa terjadi pada usia di atas 25 tahun. Di dalam penelitian ini disebutkan bahwa kematian ini bisa dicegah apabila seluruh petugas kesehatan mampu menggunakan APD dengan benar, yaitu bagaimana dia penggunaan maskernya, penggunaan apron, sarung tangan. Kalau dilaksanakan terutama yang 3 hal ini, yaitu tadi masker, apron, dan sarung tangan, jika digunakan dengan tepat, itu dapat mencegah cross kontaminasi dan juga mencegah kematian. Dan ini bisa terjadi penularan tanpa gejala, tetapi petugas tersebut atau yang memiliki gejala yang tanpa memiliki gejala tersebut ada dalam satu tempat dan di tempat yang tertutup, sehingga terjadi cross kontaminasi yang tidak disadari oleh orang tersebut. Kemungkinan penyebabnya itu adalah karena penggunaan dari alat pelindung diri juga yang tidak tepat, terutama bagaimana kita menggunakan masker dengan baik. Kemudian ini adalah penyakit baru, jadi petugas semua cemas. Tadi kalau saya dengar dari pemateri pertama, pemateri kedua, semua cemas. Semua cemas, jadi melakukan perlindungan diri yang luar biasa. Tetapi kita nanti belajar bagaimana apakah alat perlindungan diri yang luar biasa ini betul-betul yang utama atau tidak, gitu ya. Karena apa? Media sosial itu banyak sekali, ya. Jadi ada dari Wuhan mengatakan APD-nya seperti ini, CDC mengatakan punya standar, dan WHO dan CDC memiliki standar sendiri. Jadi karena banyak informasi ini, dan di rumah sakit masing-masing itu ada 2 mekanisme. Ada dari PPI sendiri memberikan asupan, ada yang memiliki standar, ada juga namanya Satgas kalau nggak salah di beberapa rumah sakit itu, sehingga ada perbedaan-perbedaan yang bermakna yang membuat di lapangan itu terjadi kebingungan. Di samping juga tadi media sosial yang begitu luar biasa bisa diupdate oleh personal, sehingga banyak kebingungan dalam pengguna, terutama APD ya, dalam penggunaan APD. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus memahami rantai penularan infeksi. Yang pertama adalah virus ini ada di dalam saluran mulut, di dalam saluran. Bisa keluar itu ketika ada gejala klinis. Contoh, ketika ada influenza atau nyeri tenggorokan, itu ada di saluran pernapasan, bukan di tangan, bukan di kulit, ya, tapi di saluran pernapasan. Bisa keluar itu ketika seseorang bersin, ketika seseorang batuk. Seseorang bersin batuk tidak menutup mulut dengan tisu atau dengan masker, maka dia akan berisiko. Tetapi kalau hal itu tidak terjadi, maka yang di saluran itu tidak bisa keluar, kecuali ada tindakan-tindakan yang memasukkan alat ke saluran pernapasan. Itu berisiko yang memasukkan alat ke saluran pernapasan, misalnya pengambilan swab, suctioning, dengan menggunakan intubasi. Nah, itu berisiko. Tapi kalau hal itu tidak ada dilakukan, maka sebenarnya yang ada mikroorganisme COVID virus 19 yang ada di paru-paru itu tidak bisa ditularkan secara langsung apabila tadi tidak ada bersin atau tidak batuk. Kalaupun bersin, saya meluruskan bahwa bersin itu dan batuk itu tidak bersifat aerosol. Dia hanya percikan. Percikan itu artinya dia terpercik 1-2 meter, nanti akan mengikuti gravitasi bumi dan jatuh ke lantai kah, ke meja kah, atau tempat tidur yang ada di sekitar itu. Jadi dia tidak melayang-layang ketika dia bersin atau batuk. Tapi ketika ada tindakan intubasi, atau misalnya pengambilan swab, atau memasukkan alat sesuatu ke saluran pernapasan, ada risiko aerosolisasi. Nah, di situ. Jadi tidak semerta-merta dia melayang-layang di udara. Tidak, ya. Jadi kemudian bisa penularannya lewat kontak,
bisa lewat droplet tadi, bisa airborne. Nah, ini masuk juga lewat mukosa mulut dan hidung. Mukosa mulut dan hidung petugas kesehatan kan sudah dipakai masker. Mukosa mulut pasien kadang-kadang juga sudah dikenakan masker. Memang kalau bayi dan anak-anak sulit untuk digunakan masker. Jadi sekali lagi, kita ini sudah melakukan antisipasi apabila kita sudah menggunakan APD yang sederhana saja, yaitu masker bedah. Ya. Kemudian, kita di sini kata kuncinya adalah memutuskan rantai infeksi tadi, yang dimana tadi rantai penularan ini setiap hari, dan rekomendasi dari CDC WHO adalah memberikan rekomendasi untuk memutuskan COVID-19 ini, dan ini sudah evidence. Dan ini tidak bisa dibantah lagi, ya. Dan urutannya harus diikuti, ya. Yang pertama WHO itu melakukan strategi untuk pencegahan itu, ini dari WHO ya. Yang pertama adalah kita triase. Tadi Dokter Yogi itu tadi merasakan triase. Jadi triase itu dilakukan untuk deteksi dini. Contoh kalau ada yang demam, ya harus dilakukan satu poli khusus untuk demam. Ya, kemudian diterapkan kewaspadaan standar, terapkan kewaspadaan tambahan, dan pengendalian administratif dan pengendalian lingkungan atau rekayasa atau terkait dengan tata udara, ini yang kelima. Mari kita lihat satu-satu. Jadi triase ini yang paling penting adalah petugas ketika pasien ibunya membawa bayinya, maka dipastikan ibu dan bayi itu dilakukan pengukuran suhu. Kemudian dikasih zonasi. Tadi zonasi itu dipastikan yang di satu tempat atau satu ruangan supaya jangan terjadi cross kontaminasi. Kemudian setiap dilakukan namanya self assessment risiko COVID ya, tadi dengan mengukur suhu. Kalau suhunya di atas 38 derajat, langsunglah digiring ke poliklinik khusus yang bisa menangani hal tersebut. Kemudian yang kita pastikan adalah pada saat triase ini adalah kita pastikan bahwa ada misalnya kalau pasien-pasien itu kita terdeteksi misalnya bayinya atau yang mengantar ibunya juga demam misalnya, maka yang tadi yang ada suhu 38 derajat itu kita kasih tanda. Tandanya boleh dalam bentuk stiker, bisa di bajunya ya. Kemudian petugas yang ada di sana diatur waktunya untuk dinas supaya ada waktu istirahat. Jadi selama ini kan semua petugas kesehatan itu harus dijaga. Ada yang lembur dari pagi sampai sore dan sebagainya. Padahal itu sangat berisiko sekali apabila seseorang itu tidak menjaga kesehatannya. Sehingga kelelahan, maka bisa virus apapun, bakteri apapun yang masuk itu bisa menginfeksi petugas kesehatan. Nah, strategi dari WHO untuk mencegah penularan infeksi ini adalah ini sudah evidence ya. Jadi yang pertama itu kewaspadaan isolasi di mana ada kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar itu yang pertama itu kebersihan tangan. Yang kedua penggunaan alat pelindung diri. Yang ketiga bagaimana setiap peralatan pasien di desinfeksi tingkat rendah, desinfeksi tingkat tinggi, desinfeksi dengan sterilisasi, bagaimana limbah ditangani, bagaimana kita mengendalikan lingkungan, bagaimana pembersihan permukaan lingkungan, peralatan yang ada di sekitar pasien, linen pasien, bagaimana kita kelola dengan baik, bagaimana kesehatan karyawan dan perlindungan kesehatan karyawan, kemudian pasien yang sudah memang positif COVID, kita isolasi. Kalau karena ini dipicu, maka ini ada tindakan intubasi, ada ekstubasi, kemudian ada inhalasi, maka ini risiko bersifat aerosolisasi. Maka yang paling baik menurut CDC WHO adalah itu ditempatkan di ruangan bertekanan negatif. Kemudian etika batuk dan penyuntikan yang aman dan praktek tumbal fungsi yang sesuai standar. Kemudian kita di setiap ketika ada transmisi infeksi, maka kita menerapkan kewaspadaan transmisi kontak, droplet, dan udara. Dan memang kalau untuk ketika dia sudah positif COVID dan ada tindakan yang bersifat bersifat aerosolisasi, maka tiga-tiganya pasien jadi harus waspada, baik terhadap kontak, droplet, dan udara. Kalau kita melihat kondisi ini, bagaimana kita menerapkan kita tadi bahwa yang pertama dan utama adalah pemutus rantai adalah kebersihan tangan. Kenapa kebersihan tangan?
karena sekali lagi bayi-bayi kita kan tidak bisa bersin ya. Bayi atau anak-anak kita bersinnya juga tidak seperti bersin orang dewasa. Jadi kemampuan bersinnya anak sama orang dewasa itu berbeda. Jadi karena ini tangan ini adalah alat yang paling utama yang digunakan oleh petugas kesehatan, maka tangan ini adalah harus kita lakukan kebersihan tangan sesuai dengan 5 indikasi dari WHO, 6 langkah dengan air dan sabun 40 sampai 60 detik berbasis air dan berbasis alkohol 20 sampai 30 detik, dan waktu pencucian dengan prosedural, tindakan prosedural itu 3 sampai 5 menit. Sekali lagi teman-teman, yang dimaksud kebersihan tangan di sini 5 indikasi itu adalah dengan tangan. Namanya kebersihan tangan, bukan kebersihan tangan di sarung tangan. Jadi WHO CDC mengatakan tidak direkomendasikan menggunakan melakukan kebersihan tangan di sarung tangan kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, di mana ketika kita ada beberapa tindakan, kemudian kita tidak memiliki sarung tangan, misalnya sarung tangan kita terbatas. Kalau zaman dulu, sarung tangan itu sulit sekali didapatkan. Kalau sekarang, sarung tangan itu sangat mudah didapatkan. Dan sarung tangan ini hanya digunakan ketika berkontak dengan cairan tubuh. Sarung tangan digunakan ketika berkontak dengan darah, ketika mengambil darah, ketika berkontak dengan mukosa mulut, ketika oral hygiene, ketika misalnya pasang NGT, ketika suctioning, ya, ketika parental hygiene, itu namanya mukosa mulut, mukosa hidung, mukosa mata, mukosa telinga, mukosa perineal, mukosa anus menggunakan sarung tangan. Ketika pasang infus menggunakan sarung tangan. Jadi tanpa tindakan itu sarung tangan tidak perlu digunakan. Ketika kita menyentuh pasien, itu tidak perlu menggunakan sarung tangan. Yang paling penting kebersihan tangan. Jadi sekali lagi, ketika nanti kita menggunakan sarung tangan, ketika kita 5 indikasi itu tidak bisa dinilai. Contoh, teman-teman menyentuh pasien pakai sarung tangan, itu nilainya tetap 0 dan tidak bisa dinilai karena tidak ada indikasi di WHO itu melakukan kebersihan tangan di sarung tangan. Jadi tetap dinilai 0. Sebelum pasang infus, misalnya Anda setelah selesai memasang infus, pakai sarung tangan double, sarung tangan pertama dibuka, dipakai lagi sarung tangannya, cuci tangan, dinilai tetap 0. Jadi kalau teman-teman menggunakan sarung tangan terus-menerus, maka sarung tangan itu akan menjadi media transmisi infeksi. Tadinya pasien itu tidak terinfeksi, tadinya lingkungan itu tidak infeksi, tadinya kita tidak terinfeksi, tapi karena dari sarung tangan yang kita pakai terus-menerus, itu media transmisi infeksi buat pasien. Karena virus COVID itu sangat senang dengan apa? Dia sangat senang dengan plastik, bisa bertahan ya sampai 8 jam. Ya, sarung tangan itu bahan plastik banget, kertas ya, itu bisa tahan sampai 8 jam. Bayangkan kita terus-menerus menggunakan sarung tangan, kita melakukan kebersihan tangan dengan alkohol, belum alkoholnya kering, kita udah menyentuh yang satu lagi, kemudian kuman tadi nempel di sarung tangan kita. Jadi sekali lagi tolong, penggunaan sarung tangan ini harus memang digunakan, tapi harus ada indikasi. Jadi ketika kita menyentuh area permukaan di pasien, kalau itu berisiko kita tambahkan sarung tangan. Kalau itu tidak berisiko, yang penting adalah pemutus rantai utama itu adalah kebersihan tangan. Ya, jadi jangan pernah melakukan kebersihan tangan di sarung tangan. Kami sudah kultur, ya, sudah dilakukan kultur ketika sarung tangan seseorang, setelah dia melakukan kebersihan tangan di sarung tangan, kami kultur setelah melakukan kebersihan tangan di sarung tangan dengan berbasis alkohol, kita kultur positif kumannya setelah dilakukan kebersihan tangan. Jadi hati-hati ya. Jadi yang dimaksud dengan kebersihan tangan di sini adalah kebersihan tangan ketika melepaskan sarung tangan ya. Jadi ketika melepaskan sarung tangan ya, jadi bukan menggunakan sarung tangan ya. Jadi sekali lagi pemutus rantai bakteri, virus, mau COVID kah, mau virus lain, kuman apapun adalah kebersihan tangan tanpa sarung tangan ya.
kebersihan tangan sampai sarung tangan. Sebelum kontak pasien, tanpa sarung tangan kita melakukan kebersihan tangan. Sebelum tindakan prosedural, sebelum pakai sarung tangan itu sebelum prosedural kan, sebelum prosedural itu pasang infus, pasang kateter, suctioning, dan sebagainya. Sebelum menggunakan sarung tangan kita kebersihan tangan. Setelah tindakan suctioning itu kan cairan tubuh. Setelah ngambil darah, setelah melepaskan sarung tangan kita kebersihan tangan. Itu indikasi yang ketiga. Indikasi yang keempat adalah setelah menyentuh pasien. Indikasi yang kelima adalah setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Ya, kalaupun misalnya teman-teman, misalnya ada cemar, ada cairan-cairan di sekitar lingkungan, pakai sarung tangan, lepaskan sarung tangannya, cuci tangan lagi, itu tetap dinilai 1. Tapi kalau teman-teman menggunakan sarung tangan semua, nilainya tetap 0. Jadi hati-hati. Sekali lagi, kebersihan tangan tanpa sarung tangan itu yang dinilai. Bukan kebersihan tangan di sarung tangan itu nilainya tetap 0. Dan risiko transmisi sangat tinggi. Ya. Kemudian, yang berikutnya adalah pemutus rantainya memang harus ada. Kebersihan tangan ini harus disiapkan oleh rumah sakit. Ya, sarana harus disiapkan. Sarana kebersihan tangan harus disiapkan dengan benar. Ya, ketersediaannya harus mudah dijangkau oleh semua orang. Ya. Kemudian itu bisa dengan air mengalir, bisa dengan berbasis alkohol. Air mengalir itu ketika kita terlihat tangan kita kotor, ketika tindakan prosedural, misalnya pasang infus, pasang kateter, PICC, itu wajib dengan kebersihan tangan prosedural. Tapi kalau di antar pasien, ketika secara kasat mata tangan kita tidak ada cairan, bisa dengan berbasis alkohol. Nah, karena ini kontak tadi, memang COVID ini bisa kontak. Kontak apa? Kontak sumbernya adanya di hidung, di saluran hidung. Jadi dia ketika ada alat masuk ke hidung, ketika bersin dan batuk, nah itu yang beresiko. Nah itu kemungkinan itu menempel di tubuh pasien yang bersin, batuk. Atau ketika ada tindakan, ada saluran cairan itu yang jatuh di tubuh pasien. Nah, terkontak oleh tangan kita. Nah, itu yang beresiko. Tapi kan dipicu anak-anaknya juga nggak bersin-bersin ya. Jadi yang paling penting pembersihan permukaan lingkungannya yang kita perhatikan. Ya, kemudian kubikel. Tadi sudah sampaikan kubikel. Ya, jadi memang kubikel itu paling bagus ya, satu pasien satu. Dan jaraknya minimal 1,5 meter sampai dengan yang paling bagus. Jadi kalau kontak dengan sumbernya itu kita gunakan sarung tangan dengan sumber infeksinya ya. Tadi mukosa mulut, mukosa hidung, mukosa mata, mukosa perineal. Itu kita pakai sarung tangan. Tapi kalau tidak ada itu tidak perlu menggunakan sarung tangan. Dan ingat, satu sarung tangan, satu tindakan. Tidak boleh satu sarung tangan untuk misalnya kita mau pasang infus, satu sarung tangan. Misalnya oral hygiene, satu sarung tangan. Tidak boleh sarung tangan untuk oral hygiene dengan pasang infus dijadikan satu. Apalagi pegang lingkungan, pegang monitor, itu tidak boleh. Jadi perhatikan satu sarung tangan untuk satu tindakan dan segera dilepaskan setiap selesai tindakan untuk mencegah cross kontaminasi ya, untuk mencegah cross kontaminasi. Sekali lagi kita mencegah cross kontaminasi. Kemudian yang berikutnya adalah menerapkan kewaspadaan tambahan. Kewaspadaan tambahan ini adalah ketika dengan percikan tadi. Kan ini kan droplet. Utamanya karena droplet itu karena bersin, karena batuk, ya bersin batuk kalau positif COVID, ya kalau positif COVID ya, kalau tidak positif COVID kan kita udah pakai masker, udah aman, kita pakai masker bedah aja sudah cukup ya. Jadi dikatakan masker bedah cukup, kecuali nanti ada berikutnya ya. Jadi dengan jaga jarak 1,5 meter saja, terus kemudian kita pakai masker. Itu sudah cukup maskernya, masker bedah. Yang wajib itu adalah kebersihan tangan, ditambahkan dengan face shield. Ya, untuk droplet. Droplet itu ketika apa? Ketika bersin, ketika batuk. Di mana ketika ada tindakan bersin batuk, itu kita menggunakan masker. Ditambahkan kalau perlu Google atau face shield. Ya, sekali lagi hati-hati ya. Kalau memang ada risiko-risiko yang lain, maka gunakanlah sarung tangan kalau itu ada cairan. Cairan yang terkena darah, membran mukosa, kulit tidak utuh, pakai sarung tangannya dan segera dilepaskan setelah tindakan dan sekali lagi kebersihan tangan lagi kembali. Jadi utamanya pemutusnya adalah kebersihan tangan. Tetapi teman-teman bayangkan tadi kalau misalnya bayinya kan nggak bisa ngomong juga ya, picu ini bisa ngomong nggak bayinya ya? Udah bisa ngomong belum? Udah bersihnya udah kuat belum? Belum kan? Ya.
Jadi ketika berbicara, ketika batuk, positif misalnya dia flu, ya, seseorang flu atau seseorang lagi influenza. Ketika batuk itu 3.500 kuman, ketika bersin 4.500 kuman yang terpersik di udara. Tapi nggak terbang, bukan melayang-melayang seperti TB, bukan. Nanti seberapa menit kemudian turun ke arah gravitasi bumi, turun ke bawah. Makanya tadi permukaan lingkungan itu dibersihkan rutin, itu yang paling penting. Ya, sekali lagi untuk bayi-bayi kita, untuk anak-anak itu kan bersihnya nggak terlalu kuat seperti orang dewasa. Nah, jadi kita yang paling penting adalah kebersihan tangan untuk memutuskan rantai penularan infeksi. Jadi etika batuk itu sangat penting dengan tisu atau dengan menutup mulut dengan masker. Sekali lagi hati-hati dengan masker kita, karena masker ini kalau diperlakukan tidak benar berisiko sekali. Masker yang ditaruh di leher, itu ketika kita pegang, itu resikonya adalah sudah di tangan. Kemudian kita memegang area depan masker, itu sudah nempel, kuman itu ada di tangan kita. Jadi masker ini sangat berisiko sekali. Tapi teman-teman, ada tindakan yang bersifat aerosol untuk COVID. Ketika ada tindakan yang seperti tadi yang disampaikan, misalnya pada saat apa? Pada saat tindakan tadi pasang bronoskopi terutama, intubasi trachea, ventilasi manual, ventilasi manual ya, bagging gitu ya. Nah, kalau itu sangat berisiko. Nah, di luar itu sebenarnya tidak berisiko. Ya, idealnya yang paling baik ruangannya adalah ruang bertekanan negatif dengan pertukaran udara 12 ACH. Dan pintunya harus selalu tertutup. Jadi pintu ini harus selalu tertutup untuk mencegah transmisi. Ya, sekali lagi untuk mencegah transmisi adalah tugasnya menggunakan maskernya N95. Kalau tadi droplet tadi masker bedah, tapi ketika ada tindakan bersifat aerosol, maka APD-nya adalah N95. Ini namanya level 3. Level 3 itu maskernya N95. Bukan level 3 itu adalah definisinya bukan hazmat, bukan. Level 3 itu definisinya adalah karena itu adalah tindakan aerosolisasi, maka masker bedah tadi di droplet berubah menjadi masker N95 karena ada risiko aerosolisasi. Kapan dipakai? Ketika kita berkontak dengan pasien kurang dari 1 meter. Kemudian ditambahkan tadi apron, ditambahkan lagi face shield. Kenapa? Kapan digunakan? Ya sebelum tindakan ke ruangan pasien. Kapan dilepaskan? Ketika selesai tindakan. Di mana? Di anterum. Kalau nggak ada di anterum, ya setelah keluar dari area pasien itu mestinya tadi kita gunakan kan sebelum masuk pasien, sebelum tindakan-tindakan aerosolisasi tadi, nebulizer, kemudian bronoskopi, intubasi, ya, eksubasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini kita gunakan APD-nya. Setelah selesai tindakan itu, maka namanya sarung tangan dan apron itu harus segera dilepas. Keluar dari ruangan itu mestinya sudah tidak menggunakan sarung tangan dan apron. Karena sarung tangan dan apron itu walaupun berlapis-lapis tetap masih sudah menempel kumannya. Apalagi tindakan aerosolisasi, kemudian apron kita pakai keluar, kita duduk di nurse station, itu kuman udah kemana-mana. Mestinya yang benar dari segi PPI, ketika selesai tindakan yang bersifat aerosolisasi, maka sarung tangan dilepaskan, apron dilepaskan, kemudian kalau maskernya masih digunakan ya silakan. Ya, tapi yang tadi karena itu kan masih masuk lagi. Jadi itu yang benar. Jadi tidak diperkenankan menggunakan tadi APD yang bekas aerosolisasi tadi kita keluar dari kamar pasien kita pakai ke mana-mana. Tidak diperkenankan dari segi PPI. Karena di apron tadi, di sarung tangan tadi sudah menempel kuman-kuman yang ada ketika kita melakukan tindakan. Walaupun itu disebut berlapis 1, berlapis 2, berlapis 3. Karena CDC WHO tidak merekomendasikan berlapis-lapis sarung tangan kecuali tindakan yang ada di kamar operasi. Di kamar operasi kalau tindakan yang pasien dengan hepatitis B, dan yang lain sebagai hepatitis C itu dikatakan dalam dalam literatur boleh menggunakan sarung tangan 2 lapis ketika operasi. Tapi ketika yang kondisi sekarang ini tidak direkomendasikan. Ya, kalau penggunaan sarung tangan tadi dibutuhkan terus-menerus itu di OK, karena OK itu kan bisa 4 jam operasi yang sama. Tapi ketika dia ada risiko kena darah itu sarung tangan dilepaskan.
Jadi sekali lagi kita harus memahami resiko-resiko kenapa petugas kesehatan masih positif ketika menggunakan alat pelindung diri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena apa? Tadi yang baju yang sudah tercemar, apron yang sudah tercemar, sarung tangan yang sudah tercemar, kita pakai kemana-mana. Kita pakai menulis, kita pakai membuka handle pintu, kita pakai membetulkan masker kita pakai membetulkan Google kita. Jadi sudah nempel itu kuman. Padahal kalau kita lepaskan sarung tangannya, kita cuci tangan, itu sudah memutuskan rantai infeksi. Jadi sekali lagi hati-hati dengan APD kita. APD ini ibarat senjata, pistol. Kalau kita tidak gunakan dengan tepat, maka bisa mengkontaminasi diri sendiri dan juga bisa mengkontaminasi teman sahabat kita, mengkontaminasi pasien kita. Ya, jangan sampai kita petugas kesehatan datang untuk memutuskan rantai infeksi, bukan menyebarkan rantai infeksi. Tadi ingat kan rantai infeksi yang tadi seperti yang tadi itu, ya saya sampaikan. Jadi sekali lagi, mari kita gunakan kebersihan tangan adalah pemutus rantai utama untuk apapun virusnya. Yang kedua adalah penggunaan APD sesuai dengan indikasi risiko tadi pajanan. Kapan? Ketika akan melakukan tindakan, kapan dilepaskan? Segera setelah tindakan selesai. Dan tidak boleh diperkenankan keluar dari kamar pasien menggunakan apalagi sarung tangan dan apron. Itu sangat berisiko dan sangat infeksius. Nah, inilah APD yang direkomendasikan oleh CDC dan WHO, teman-teman. Ya, sederhana saja, gaun. Nah, setiap gaun ini kan bisa dilepaskan. Sarung tangan digunakan ketika ada tindakan. Itu dari CDC bukan sepatu boot ya. Itu adalah sepatu tertutup. Artinya sepatu kita kalau tertutup udah cukup. Ya, tidak perlu juga pakai versus disebutkan di situ. Yang penting dari CDC atau WHO dikatakan sepatu tertutup, ya. Yang penting sepatu kita itu antara yang di rumah sakit sama yang di rumah dipisahkan. Kemudian kalau kita lihat yang paling penting ini, selama kita bekerja gunakanlah baju kerja atau scrub suit ya. Kemudian lakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah menggunakan APD. Dan jangan lupa, mohon maaf, ya, 4 menit lagi. Dan yang paling penting adalah setiap meninggalkan area itu kita lepaskan segera APD dan jangan menyentuh APD setiap selesai melakukan tindakan. Ya, yang paling penting sekali lagi adalah bagaimana kita mengelola kebersihan permukaan lingkungan. Jadi semua permukaan lingkungan yang ada di sekitar pasien itu kita bersihkan rutin dengan klorin. Kemudian N95 karena kita ada tindakan aerosolisasi di NICU, kami dari PPI mendukung penggunaan masker N95 untuk tindakan aerosolisasi di PICU NICU. Harus digunakan N95 ketika tindakan aerosolisasi. Ditambahkan dengan face shield, ditambahkan dengan apron. Kapan? Ketika tindakan dan segera dilepaskan setelah tindakan. Jadi N95 karena terbatas bisa dirius, bisa menggunakan sterilisasi, bisa dengan diangin-anginkan selama 4 hari, bisa juga dengan UV, bisa juga dengan drying 30 menit selama 70 derajat ya. Kemudian sekali lagi karena keterbatasan ini penggunaan yang benar adalah ini. Jadi masker N95 dulu baru masker bedah. Jadi jangan kebalik-kebalik. Di rumah sakit mau profesor kah, mau dokter kah, perawat kah, banyak yang terbalik menggunakannya. Yang benar adalah kita menghindari aerosolisasi ke masker kita sehingga maskernya bisa dirius kembali ya. Ini dia penggunaan masker yang benar. Kemudian tadi karena waktunya sangat, pembersihan permukaan lingkungan yang paling harus dikerjakan. Jadi pastikan teman-teman pembersihan permukaan lingkungan itu dilakukan rutin. Kalau perlu setiap 4 jam dan segera jika kotor. Inkubator, kemudian tempat tidur itu wajib dibersihkan rutin setiap saat. Ya, itu yang paling penting karena di sekitar permukaan lingkungan itu sangat banyak sekali kuman ya. Inkubator seperti ini, tempat tidur wajib dibersihkan setiap saat. Ya, oleh siapa? Ya sebenarnya kita petugas, kalau bisa ya perawatnya, apalagi untuk inkubator itu adalah yang membersihkan itu kita sendiri perawatnya ya atau petugasnya. Lakukan sesering mungkin. Ya. Kemudian setelah kita kebersihan lingkungan, maka kita manajemen limbahnya. Semua limbah yang ada di sini adalah limbah infeksius
Jadi pastikan limbahnya masuk ke limbah infeksius yang warna kuning. Kalau yang jarum itu adalah ke safety box. Jadi pastikan bersih ya. Terutama teman-teman yang ada di ruang perawatan sana, HP-nya hati-hati karena di HP Anda sangat berisiko sekali. Jadi setiap 4 jam harus dibersihkan atau segera jika kotor pastikan itu teman-teman kerjakan ya. Di samping itu yang paling penting adalah jadi troli, monitoring. Nah, ini setiap selesai tindakan kepada pasien itu harus dibersihkan. Jadi yang paling banyak itu sebenarnya yang disiapkan itu adalah hand rub, air mengalir dengan sabunnya dan tisu karena kita yang pemutus rantai utama. Yang kedua adalah cairan atau tisu desinfektan harus disiapkan sedekat mungkin dengan pasien, ya, dengan inkubator atau tempat tidur pasien. Kemudian ini adalah klorin yang kita bisa gunakan adalah klorin 0,5% ya, yang 500 ppm kita gunakan ya, atau bisa juga dengan berbasis alkohol. Kemudian berikutnya yang perlu dilakukan pemutus rantai utama adalah tidak boleh menyemprot-nyemprot dengan desinfektan ya. Jadi desinfektan nggak perlu disemprot-semprot ya. Misalnya di aerosolisasi. Itu tidak direkomendasikan. Yang paling baik adalah dengan klorin saja dilapkan ya. Dipel dengan lantainya dipel, kemudian permukaan lingkungannya dilap dengan klorin. Kemudian pengaturan shift sangat penting sekali buat teman-teman, jadi harus dijaga kesehatan di sana. Jadi seluruh petugas kesehatan diatur shiftnya, tidurnya yang cukup, makanannya yang bergizi supaya juga jaga kesehatannya. Karena dengan kesehatan yang optimal, dengan hati yang gembira, tentu akan meningkatkan endorfin kita sehingga membuat tubuh kita sehat, sehingga virus dan bakteri yang masuk pun akan mati ya. Kemudian tidak boleh dikunjungi karena selama dikunjungi itu sangat berisiko terhadap keluarga pasien dan pasien sendiri. Kemudian sekali lagi yang saya mau sampaikan juga adalah kita menjaga jarak antara kalau kita lihat tadi ya, kemudian alat makanan itu harus terpisah, dibawa sendiri, dijaga alat sholatnya sendiri supaya mencegah cross kontaminasi ya. Kemudian lakukan etika batuk, itu sangat penting sekali untuk mencegah cross kontaminasi selama merawat pasien. Kemudian untuk kesehatan karyawan adalah kalau misalnya ada gejala flu, maka teman-teman harus berobat ke polipegawai, kemudian dilakukan screening untuk petugas yang bekerja di COVID-19, kemudian selalu menggunakan APD dengan baik, dengan benar, supaya mencegah cross kontaminasi. Kemudian alat makannya harus dibawa sendiri, membawa hand sanitizer masing-masing untuk alat pribadi. Kemudian untuk laptop, HP, alat tulis, helm, aksesoris itu harus didesinfeksi rutin. Kemudian itu tidak boleh dibawa ke pelayanan selama kita merawat pasien COVID-19. Yang paling penting adalah kita menggunakan alat, kita menggunakan baju sendiri ya, dan itu baju itu tidak boleh dibawa pulang. Jadi harus di laundry di rumah sakit, terutama untuk teman-teman yang merawat pasien yang sudah positif COVID-19. Kemudian kita melakukan pendidikan pelatihan untuk memberi informasi-informasi kepada petugas, itu bisa dengan media sosial, bisa juga dengan EHR atau dengan edukasi melalui daring seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian yang kita berikutnya adalah linen tadi disampaikan adalah semua linen yang terkontak dengan darah dan cairan tubuh itu adalah linen infeksius dan dimasukkan ke linen infeksius dan akan disatukan dengan linen infeksius lain yang ada di rumah sakit. Jadi sama aja dengan pasien-pasien lainnya. Sekali lagi limbahnya dimasukkan ke tempat yang sudah disiapkan rumah sakit. Kemudian oleh teman-teman kita clean service menggunakan APD-nya sesuai dengan indikasi. Alat-alat yang digunakan pasien juga sama, didesinfeksi dengan misalnya stetoskop dengan alkohol, laringoskop harus di DTT, kemudian alat-alat untuk pemasangan infus, PICC itu harus disterilisasi di
ISP ya, di pusat sterilisasi di rumah sakit masing-masing. Kemudian ini yang tidak boleh dilakukan adalah setelah menggunakan APD, mengalungkan masker di leher, menyentuh mata, hidung, dan mulut saat menggunakan APD, menggantung APD kemudian digunakan kembali, menggunakan sarung tangan double, menggunakan sarung tangan terus-menerus tanpa indikasi, kemudian membuang APD di lantai, menggunakan APD keluar dari area perawatan, menulis dengan sarung tangan, membawa laptop, tas, ransel ke ruangan jaga atau perawatan, membawa makanan dan minuman ke ruang jaga, minum dan makan di ruang di nurse station, tidak diperbolehkan dari segi infeksi karena berisiko, karena itu ruangan ruangan itu sangat berisiko sekali. Ini juga tidak diperbolehkan ya menulis dengan sarung tangan karena di sarung tangan Anda itu sangat banyak kuman. Ini nggak ada indikasi pakai sarung tangan. Makanya tadi yang dari segi PPI yang benar, apronnya mestinya dilepas, sarung tangannya mesti dilepas. Harusnya itu yang dari segi PPI ya. Jadi saya harus menyatakan yang benarnya supaya, karena kalau misalnya ini habis tindakan aerosol, kemudian Anda gendong-gendong pasien, kemudian Anda pakai nurse station, kemudian menulis pakai sarung tangan, nah itu tempat-tempat ini semua sudah tercemar. Jadi harusnya kita putuskan tadi rantai infeksinya di kamar pasien selesai, kecuali masker tadi mau dipakai ya monggo. Penutup kepala mau dipakai ya monggo. Tapi kalau masker dan sarung tangan, setiap meninggalkan pasien, kamar pasien mestinya sudah tidak ada lagi kita pakai seperti yang biasa. Tapi kalau kita masuk lagi ada tindakan yang bersifat aerosol dan cairan tubuh ya kita gunakan kembali. Itu untuk pemutus rantai dari segi PPI ya. Ini saya teman-teman bisa baca saja karena waktunya sangat singkat. Jadi yang paling penting slide terakhir ini ya, yang penting adalah sebelum kita berdinas kita minum yang banyak, gunakan baju seragam, kemudian aksesorisnya dilepaskan, jam cincin gelang, rambutnya ditutup dengan topi, kemudian makan minum sebelum berdinas supaya kuat, istirahatnya cukup, kalau perlu tambah suplemen vitamin C ya. Kemudian yang paling penting hati yang gembira, jangan takut ya, sekali lagi kan ini adalah tindakannya bisa memang betul dikatakan ini adalah resikonya adalah bisa airborne, betul. Kami juga setuju dari PPI, tapi betul APD-nya digunakan pakai yang sesuai di ketika tindakan. Tapi setelah tindakan itu selesai, APD-nya mestinya dilepaskan, sama seperti yang tindakan-tindakan biasa. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan saya kembalikan kepada teman saya, moderator.